seorang agen asuransi. Udah 5 tahun sih ya jadi agen asuransi. Halo, nama gue Dito. Gue adalah agen asuransi. Hampir 2 tahun lah, kurang lebih lah. Halo, nama gue Aaron. Gue adalah agen asuransi. Udah selama 1-2 tahun inilah. Halo, nama gue Yusril. Gue seorang agen asuransi. Halo, nama aku Kwartina. Aku adalah seorang agen asuransi. Satu di antara 5 orang ini adalah agen asuransi palsu. Siapakah dia? Nah, karena kita kan semua nih agen asuransi nih, pas banget kan. Nah, kira-kira menurut kalian tuh asuransi itu penting gak sih? Kalau menurut gue pribadi kan, asuransi itu penting banget buat hidup kita karena kan kedepannya nggak tahu ya bakal kenapa ya kan. Jadi ya pasti perlu banget asuransi lah ya. Coba dong dari lo gimana? Kalau dari gue sih ya itu kurang lebih kayak kita nabung sama dana backupan sih. Jadi yang bener kata lo tadi, kalau kita ke depannya nggak tahu amit-amit entah kita kecelakaan atau kita meninggal, ya terus yang orang yang kita cintain ya terbackup gitu, aman sih dari tabungan yang kita tabung selama ini. Kalau dari gue sih penting banget ya, apalagi asuransi rumah gitu kan. Kalau terjadi apa-apa yang kita tidak inginkan, misalnya kebakaran atau ada kemalingan atau apa gitu kan, semua bisa terbackup dari asuransi. Kalau menurut aku, of course penting mau asuransi apa aja karena tiap namanya ada musibah ya, mau itu di bidang kesehatan, mau itu di bidang rumah. Kalau misalnya musibah itu pasti akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit gitu, dan itu tuh bakal ngeganggu cash flow kita sehari-hari. Nah makanya selain untuk meninggalkan orang terkasih, itu juga untuk kita pribadi pun kita juga jadinya saat menghadapi kejadian tidak terduga itu nggak kaget gitu dengan dana yang harus dikeluarkan. Asuransi itu penting banget karena sepanjang hidup kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Jadi ada baiknya untuk memproteksi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi sih. Di antara kita berlima kan pasti ada investor tuh. Kalau dikasih pertanyaan basic mah kayak gampang banget ya sih. Kayaknya harus dikasih pertanyaan yang lebih detail deh. Kayak misalkan gue nanya, asuransi rumah atau asuransi mobil itu apa sih? Kalau menurut gue sih asuransi mobil itu yang kayak kurang lebih sama sih. Tapi ini kita dana backupnya itu untuk mobil. Jadi amit-amit kalau mobil kita rusak atau kayak gimana, itu bisa tercover dari dana yang sudah kekumpul. Nah, kalau untuk rumah ya, kalau rumah kita misalkan amit-amit entah rumah kita kebakaran atau rusak atau kayak gimana, itu juga bisa tercover sih dari dana asuransi yang sudah terkumpul. Kalau menurut gue pribadi, asuransi rumah itu dan asuransi kendaraan itu penting banget sih. Apalagi yang namanya asuransi kendaraan. Dimana kita tuh sehari-hari pasti bawa kendaraan dong di jalan. Benar. Entah nanti misalkan ada tabrakan atau ada nyerempet, itu udah pasti kita bisa klaim lewat asuransi kendaraan. Sementara asuransi rumah itu juga termasuk penting karena kita nggak pernah tahu kapan terjadi musibah. Dalam artian entah mungkin kebakaran atau rumah kita kemalingan, dan itu bisa jadi investasi yang baik. Ya menurut gue sih asuransi rumah dan kendaraan hampir sama ya dua-duanya ya. Ya bedanya kalau kendaraan untuk kecelakaan, kalau rumah kebakaran seperti yang Mas Yusril bilang kan. Dan itu klaimnya tuh gampang banget loh untuk asuransi rumah dan kendaraan. Kalau menurut gue sih sama, hampir kurang lebih sama semua. Jadi kalau misalnya untuk asuransi rumah atau kendaraan, apalagi kalau rumah ya kan takut banget misalkan ada gempa, terus kayak rumah tuh jadi hancur. Kalau misalkan apalagi kalau gue punya rumah cuma satu, terus nggak pakai asuransi, aduh itu pusing banget sumpah. Jadi perlu banget yang namanya asuransi itu. Tadi udah di cover semua ya sama yang lain, tapi pengen nge-highlight juga sih untuk kendaraan mungkin emang gampang klaimnya. Cuma kita juga harus milih jenis asuransi yang tepat karena kendaraan itu tuh ada 2 jenis. Ada total loss sama komprehensif. Nah kalau komprehensif itu kita bisa ngeklaim untuk kecelakaan, untuk misalnya kebaret-baret, rusak gitu. Tapi kalau misalnya ngambilnya yang TLO atau total loss itu tuh kalau misalnya jumlah kerusakannya itu 75% dari total harga mobil gitu. Jadi kayak kita juga harus pinter-pinter milih nih jenis asuransinya yang tepat untuk kendaraan kita tuh yang kayak gimana. Alasan gue kenapa milih Aaron adalah karena dari pakaian dia aja nggak mencerminkan agen asuransi. Dari jawaban dia juga, aduh, nggak banget lah. Sebenarnya gue juga ada curiga sama Andito sih, tapi gue lebih condong ke Aaron. Gue sih tadi milih si Mbak Kwartina ya. Awalnya sih pengen milih Mas Aaron, tapi kayaknya nggak deh. Jadi gue pilih Mbak Kwartina aja. Kenapa? Soalnya menurut gue gini, gue sebagai agen asuransi, apa yang tadi dia jelasin tuh udah pasti bohong, udah pasti itu semua baca. Kenapa gue milih Safira? Karena kelihatan sih jawabannya clueless gitu ya. Jadi ya gue emang ngira-ngira dia aja sih. Kalau menurut aku
sih orang ini terlalu diskriminatif ya. Jadi kalau untuk jadi agen asuransi kayaknya justru malah gak cocok karena dia akan bikin klien-klien kabur. Ya kenapa gue milih Andito? Karena dari jawaban dia sih sedikit mencurigakan buat gue. Bye guys. Ya. Bye. Ini kan kita udah tinggal berempat ya. Kalau gitu aku mau coba lempar pertanyaan nih ke kalian. Dari kalian sendiri sebagai agen asuransi punya pengalaman gak enak atau pengalaman yang unik gak sih selama nawarin asuransi? Kalau aku kan sebenarnya salah satu caranya untuk mendapatkan klien itu aku ikut community olahraga. Olahraganya kebetulan emang lumayan ekstrim, jadi sering ada cedera dan lain-lain. Cuma di community olahraga itu kan sebenarnya akrab ya sama satu sama lain. Jadi tuh nggak enaknya kalau misalnya kita mencoba nawarin itu, kalau misalnya ditolak sama teman yang akrab itu jadi kayak ada perasaan personal dan profesional yang kecampur gitu. Itu suatu pengalaman yang agak nggak enak sih kalau aku pribadi. Kalau Mbak Safira sendiri gimana? Oke, kalau dari Kak Cortina tadi kan penolakan emang aduh gak enak banget sih ya, karena kita kan butuh target asuransi ya kan. Nah terus yang paling gak enak lagi sih itu dimarahin. Jadi sebagai agen asuransi kita tuh harus punya ketabahan hati yang banyak, sabar ya kan. Karena pasti kalau misalkan ada orang yang mau klaim asuransi itu tuh misalkan ada yang terlalu lama gitu kan. Jadi biasanya itu kliennya atau si pengguna premi tersebut tuh suka marah-marah ya kan. Jadi kayak kelamaan nih, sedangkan mereka butuh tapi ya gimana lama gitu kan. Jadi harus banyak-banyak sabar. Kalau dimarahin itu gak enak banget sih. Jadi kayak udah ditolak terus dimarahin gitu. Gak enak banget. Coba Mas Yusril gimana coba? Kalau gue sih sama sih kurang lebih kayak Mbak Kuartina, karena paling gampang itu kan kita biasa ke orang-orang terdekat dulu kan, ya kan. Kadang kita udah menawarkan aja nih ke orang-orang terdekat, suka ada penolakan gitu. Gimana ke orang-orang yang kita belum kenal gitu kadang kan. Apalagi juga sekarang itu sudah ada alternatif lain gitu selain asuransi kan udah banyak banget gitu. Jadi kadang agak susah juga untuk kita menawarkan ke orang lain gitu sih. Kalau untuk Mas Aaron sendiri? Ya kalau dari gue sih mungkin kalau dipandang rendah ya sama orang-orang ya. Misalnya gue misalnya ngajak teman-teman nih nongkrong dan lain-lain. Pasti udah pemikiran mereka tuh udah pasti wah nih orang mau nawarin asuransi nih. Nih orang udah pasti mau nawarin yang mereka nggak mau gitu loh. Jadi ya itu sih mungkin dari gue kalau misalnya penolakan itu. Nah, gue ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita nanti voting. Kalau buat kalian, kenapa sih kalian akhirnya memilih untuk menjadi agen asuransi? Kalau buat gue pribadi, gue berlatar belakang dari keluarga yang memang menjalankan bidang asuransi. Jadi gue mencoba untuk mengikuti jejak mereka. Dan udah gitu ditambah juga jadi agen asuransi itu waktunya fleksibel banget, bisa menyesuaikan jadwal kalian kapan aja gitu. Kalau buat Mbak Safira sendiri gimana? Nah, kalau buat gue sih ya, bener sih tadi waktu fleksibel banget. Kedua, bonus. Aduh, kalau misalkan dapet target, bonusnya tuh banyak pol. Mau jalan-jalan, mau apa, semua gampang, enak banget. Udah gitu kalau misalkan dapet kliennya juga enak, aduh udah deh bonus, gak usah ditanya kalau jadi agen asuransi. Coba dari Mas Aran gimana coba? Ya kalau gue sih awalnya coba-coba kan, coba-coba ditawarin temen, terus ngejalaninnya dari awal tuh kayak mungkin berat ya di nawar-nawarin orang buat asuransi dan lain-lain. Tapi ternyata pas ngejalanin tuh passion gue kayak di sini deh. Terus jadi ya sampai sekarang bisa lah, insya Allah. Kalau dari Mbak Martina gimana? Kalau aku sendiri, karena aku juga pengen menambah income sih, karena waktunya fleksibel itu aku juga punya karir lain sebenarnya. Nah, tapi karena kegiatan aku tuh lumayan banyak komunitas yang aku ikutin, jadi menurut aku kesempatan untuk aku menawarkan asuransi ini tuh banyak gitu loh, bisa di berbagai macam komunitas yang aku ikutin, terus jadi dan waktunya fleksibel, aku juga bisa punya karir yang lain. Jadi ya itu sih alasannya kenapa akhirnya memilih jadi agen asuransi. Kenapa gue milih Yusril dan Safira? Kalau Yusril tuh jawabannya kosong banget, jadi kayak kurang banget deh. Kalau Safira jawabannya panjang-panjang tapi nggak ada isinya.
Kenapa aku vote Safira sama Yusril? Karena menurut aku mereka itu terlalu banyak ngomong aja sih. Walaupun itu suatu skill yang dibutuhkan oleh seorang agen asuransi, cuma menurut aku ada seni dalam berbicara. Jadi ngomong itu nggak cuma sekedar ngomong, tapi harus convincing. Gue pilih Yusril untuk yang kedua. Kenapa? Karena sama sih ya kayak Mbak Valentina itu. Udah gitu pakaiannya Mas Yusril ini tidak sangat mencerminkan untuk agen asuransi banget ya. Terlalu santai dan kayaknya kalau dari jawaban-jawaban yang tadi dia jawab itu kurang sih. Jadi nggak begitu menjelaskan kalau dia itu seorang agen. Sama satu lagi Mbak Kuartina, tapi tetap ya pilihan vote pertama gue adalah Mbak Kuartina adalah seorang impostornya. Gue sih tetap sama pilihan gue milih Aaron karena dari gesturnya dia lah. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi, Safira juga mencurigakan karena dari jawaban dia so asik banget. Bye guys. Sebenarnya gue imposternya. Yeay, menang. Tuh kan, akhirnya ketahuan kan Mbak Kuartina imposternya. Karena menurut gue tuh udah kelihatan banget dari awal dia tuh textbook banget gitu. Maksudnya kita juga perlu sih ya kalau misalnya untuk klien tuh ngejelasin asuransi itu sedetail mungkin. Tapi kalau Mbak Kuartina tuh ketahuan banget kalau dia tuh textbook by Google gitu. Jadi udah deh Mbak Kuartina, ketahuan kan? Gila, gue gak nyangka loh ternyata si Kuartina yang jadi impostornya. Gue kan sisa berdua. Gue kira di antara kita berdua tuh bener-bener gak ada yang impostornya. Ternyata dia. Padahal jawabannya tuh dia bener-bener meyakinkan banget loh. Bagus banget. Ternyata masa dibohongin banget sih. Nggak nyangka sih, karena di awal dia tuh ngomongnya detail banget sih, sampai kayak ngebahas teori-teori dari pengetahuan asuransi yang mungkin orang awam pun nggak tahu. Itu detail banget pertama. Kayak gue nggak nyangka, malah gue kira dia tuh bukan impostor. Tapi ya in the end kita tahu dia ternyata impostornya. Gue gak nyangka banget sih ternyata imposternya dia. Karena dari jawaban dia tuh meyakinkan banget. Tuh kan pada ketipu kan, sebenarnya aku imposternya. Kenapa aku pilih orang-orang tersebut? Karena aku merasa mereka itu ancaman buat aku yang bisa memilih aku untuk keluar dari sesi vote. Jadi aku menyingkirkan orang-orang tersebut. Dan akhirnya aku menang. Ketipu kan lo? Ketipu banget. Gue kira Yusril dan Safira loh. Soalnya jawaban lu emang hebat banget sih. Belajar guys kuncinya. Belajar last minute. Aslinya tuh gue tuh creative planner di media company. Tapi untuk menipu kalian semua, gue belajar dulu tentang asuransi.